Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi ini video setelah lama saya nggak ngupload video ya guys ya. Jadi karena kesibukan kerja, jadi saya nggak sempat bikin video ya. Jadi ini kebetulan ban depan saya ini kan udah habis ya guys ya. Jadi waktunya ganti. Nah jadi ada sebelum saya ganti ban, saya mau melakukan pergantian oli hidrolik ya guys ya, oli shock depan ya guys ya. Nah kenapa? Karena ban saya ini kan habisnya nggak rata ya guys ya. Yang sebelah kanan ini lebih dulu habis ketimbang yang kiri masih tebel ya guys ya. Nah ini kan udah habis, alurnya udah habis, sedangkan yang kiri alurnya masih tebal ya. Jadi kelihatan nggak rata ini, kelihatan nggak rata ya. Jadi ini kalau dipakai di jalan yang nggak rata, dia motornya tuh muntang manting kanan kiri gitu guys ya. Nah ini salah satu penyebabnya itu karena shocknya nggak imbang ya guys ya, antara kanan dan kiri ya. Nah ini kelihatan kalau yang shock saya yang sebelah kiri ini rembes ya guys ya, jadi bocor ya guys. Ada hitam-hitamnya, sebenarnya yang kanan juga iya ya guys, sama sih guys. Jadi nanti saya mau ganti seal shock sekaligus ganti oli shock ya guys ya. Oli shocknya pakai yang tadi saya mix saja ya guys ya. Yang oli shocknya saya mix pakai oli mesin ya guys ya, 5W30 punyanya Repsol. Nah kenapa saya mix, karena itu olinya kan sisa dari oli waktu saya ganti oli shocknya Mioji saya guys ya. Jadi sisa dan itu kurang ya guys ya, jadi saya campur pakai oli mesin. Jadi nanti olinya tuh agak kental ya guys ya. Jadi mungkin nanti shocknya ini agak keras ya guys ya, karena olinya agak kental. Jadi oli shock itu biasanya di 5W atau 10W. Nah ini tadi ganti 5W30W 30, jadi agak kental. Mungkin nanti agak keras shocknya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita pakai yang ada aja ya guys ya. Jadi tadi saya tambahin ya, kira-kira ada 75 ml, yaitu perkiraan aja guys ya, moga-moga cukup. Karena oli shocknya Honda Vario Beat ini kayaknya sama 76 ml ya. Jadi ini tinggal dilepas dulu shocknya, terus dibuka baut belakang, dikuras oleh shocknya. Nah kita langsung aja guys ya. Nah jadi ini olinya udah saya kuras ya guys ya, semalam ya guys ya. Jadi ini udah pagi, ini olinya udah saya kuras. Oli shocknya yang lama dari sini yang saya buka, terus saya tinggal tidur karena ngantuk, nggak saya lanjutin, baru saya lanjutin pagi ini ya. Kanan kiri udah untuk bautnya, jadi ini tinggal lepas shocknya ya. Itu bautnya yang satu, yang bagian bawah juga udah saya lepas, kanan kiri. Nah ini jadi udah dilepas ya guys ya, shocknya. Nah selesai dilepas, tinggal ganti sealnya. Hasil shock ini sebenarnya jarang sekali untuk bocor ya guys ya. Kalaupun bocor tuh mungkin karena ini asnya bengkong, karena pemakaian yang jarak jauh, sering lewatin jalan rusak, atau kalau enggak ya karena kotor ini guys ya, bekas hujan, kotoran kan lama-lama masuk ya. Jadi yang penutup luarnya ini udah nggak bisa nyaring kotoran, dia masuk, lama-lama sealnya jadi bocor. Bocornya sih nggak parah, jadi halus gitu, keluarnya dikit-dikit, lama-lama ya banyak nih. Nah ini nanti fungsinya buat buka ini ya, di sini ya, ban lepas. Dulu saya sudah pernah bikin sendiri ya, alat buat nahan
Ini penutup sok ini, cuman hilang nggak tahu di mana. Kapan kalau ini saya beli lagi ya. 10.000. Mau bikin lagi nggak ada bahannya, jadi ya beli aja. Nah ini olinya udah saya takar ya guys, ini 62 ml sesuai apa ya, anjuran pabrik ya guys ya. Saya lihat di internet itu 62 ya, kira-kira segini lah. Nah ini selesai ya guys ya, udah selesai, udah saya isi. Nggak tahu ini lebih empuk dari sebelumnya atau lebih keras, nggak tahu ini. Yang pasti olinya udah diganti ya. Bisa dikit. Oke lah, beres. Yang sebelah kanan beres. Nah ini udah dipasang ya soknya ya. Jadi kalau pemasangannya gimana ya, tinggal dimasukin aja di sini ya.
masukin sini di baut. Jadi baut yang bawah ini untuk mengikat ininya, kalau yang atas nih ya mengikat untuk menyengkeram shocknya, ini juga untuk sebagai apa, batasan ya guys ya. Jadi di shock ini kan ada cekungannya gitu ya, ini bautnya fungsinya buat menahan itu ya guys ya. Jadi kalau baut ini udah bisa terpasang sempurna, berarti posisinya udah pas kanan kiri, jadi nggak perlu nyari apakah kanan kirinya sama atau enggak. Kalau udah masuk, bautnya udah masuk sini kanan kiri, ya berarti udah pas, karena kan ada cekungannya itu ya guys ya. Kalau masih standar ya guys, kecuali kalau mau diturunin shocknya, diturunin, biasanya yang atas nggak dipakai ya guys ya, pakai yang bawah aja. Cuman karena ini masih standar sesuai pabrikan, jadi ya tinggal pasang aja lah istilahnya gitu guys. Karena dari pabrikan kan memang udah di desain sedemikian rupa supaya mudah pemasangannya ya guys ya, untuk shock ini ya guys ya. Nah ini nanti jadi tinggal pasang rodanya ya guys ya. Jadi sebelum masang roda nanti saya akan masang ganti ban dulu, karena bannya kan udah habis ya, kanan kirinya tadi kan nggak sama ya, jadi mau saya ganti. Nah oke guys, jadi ini udah selesai guys ya, pergantian oli shock depan Vario 110 saya. Jadi kemarin tuh oli shocknya yang jumbo itu kan kurang ya guys ya, jadi saya tambah pakai oli mesin punya apa, Repsol Matic ya guys, yang 5W30. Terus hasilnya seperti apa? Jadi hasilnya itu kalau dibilang lebih keras dari sebelumnya, ya itu tentu saja ya guys ya, karena yang sebelumnya kan oli shocknya kan bocor ya, jadi volumenya berkurang, jadi otomatis shocknya jadi empuk dan kanan kirinya nggak imbang ya, makanya bannya kan tebal sebelah ya. Nah sekarang setelah diganti, kalau yang saya rasakan sih sudah sesuai standarnya guys ya, jadi nggak terlalu keras ya guys ya, jadi pas lah istilahnya, sama kayak kalau baru gitu istilahnya, kalau masih normal ya guys ya. Nah ini bannya juga saya ganti guys ya, jadi ini karena bannya yang lama kan udah nggak imbang kanan kiri, ini bannya saya ganti baru. Ini saya beli merek Kingland ya, King Puma ya, yang serinya King Puma. Kalau bannya ini sendiri saya beli online ya guys ya, di Tokopedia ya guys ya. Jadi karena waktu itu di Tokopedia lagi ada promo gratis ongkir 50.000. Nah, sedangkan ongkirnya ini saya lihatin cuma 47.000, ya udah saya beli aja online guys ya, jadi gratis ongkir ya guys ya. Kemarin ini harganya 162.000 kalau nggak salah guys ya, 162.000 plus gratis ongkir 50.000, jadi ya nggak ada ongkirnya guys ya, harganya 162.000 pas ya. Mereknya King Puma 8090 tubeless ya guys ya. Ini bikinannya minggu ke-51 tahun 2022, jadi baru ya. Ini 5122, jadi 5122 ya guys ya, 5122. Jadi dibuat di minggu ke-51 tahun 2022, jadi masih baru. Ini ini udah saya coba ya guys, sebenarnya motor udah saya coba dan kerasa banget kalau handlingnya jadi normal lagi gitu ya, dari normal lagi jadi seperti semula lah istilahnya, jadi nggak banting kanan banting kiri, jadi kerasa lah ya. Cuman yang lebih kerasa lagi itu yang mungkin kerasa shocknya sedikit lebih keras dari sebelumnya ya, karena sebelumnya kan olinya kan rembes ya, jadi volumenya berkurang, otomatis jadi empuk shocknya. Tapi setelah normal nih ya sebenarnya sih normal, cuman karena terbiasa yang lama pakai yang lama, shock olinya rembes itu jadi terasa agak keras ya, tapi itu sebenarnya normal ya. Nah mungkin
Oh ya, jadi kemarin saya ada juga ganti kampas rem ya guys ya. Apa namanya, nanti saya pisah videonya dengan video yang ini ya guys ya, jadi biar jelas, biar lebih ke fokus ke permasalahannya ya guys ya. Intinya kemarin saya ada ganti kampas rem, walaupun kampas remnya masih tebel tapi saya ganti ya guys ya. Kalau penjelasannya kenapa saya ganti ya ada di videonya ya guys ya. Nah mungkin sekian dulu video dari saya, thanks for watching.